Smartphone ini punya performa yang paling baik dan juga cocok buat kamu non-gamer, tapi dia punya satu kekurangan yang kurang cocok buat kamu yang suka nelpon pakai video call. Hai Gizmo Friends, balik lagi sama saya Pras dari Gizmologi. Tahun ini Asus itu rilis 2 seri flagship. Seperti biasa ada seri ROG seperti yang saya pegang ini, dan juga ada seri Zenfone yang kayaknya bakal hadir setelah ini. Cuma di Indonesia yang duluan hadir adalah ROG Phone 5, di mana ini sudah saya pegang ini. Ini adalah varian yang biasa. Nantinya kalau nggak salah bakal hadir yang Ultimate. ROG Phone 5 ini saya bilang punya peningkatan yang cukup menyenangkan dibandingkan seri sebelumnya ROG Phone 3 yang juga sudah kami ulas sebelumnya. Gizmo bisa cek videonya di channel ini. Nah, ada 5 kelebihan dan 5 kekurangan yang menurut saya Gizmo Friends perlu tahu sebelum memutuskan untuk beli smartphone ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Gizmologi supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Kalau udah, langsung aja ini dia kelebihan dan kekurangan dari ROG Phone 5. Oke, pertama saya mau bahas kelebihannya dulu ya. Yang pertama itu saya suka dengan layar dari ROG Phone 5 ini. Dimensinya sekarang lebih besar, 6,78 inci, tapi bodi keseluruhannya itu masih kurang lebih sama dengan ROG Phone 3. Karena keempat bezel ini dibikin lebih kecil, kabarnya sampai 25%. Dan bagian kamera atasnya ini, kamera depan ini juga lebih kecil, jadi layarnya bisa lebih besar tanpa memperbesar bodinya secara keseluruhan. Memang nggak ada anti gores dalam paket penjualannya, tapi kaca depan ini sudah terlapisi oleh Gorilla Glass Victus, jadi bisa lebih tahan ketika jatuh. Dia sudah AMOLED, sudah HDR10+, kecerahannya sampai 1200 nits, dan sudah mendukung refresh rate sampai 144Hz. Itu penting banget buat gamer, dan buat kita yang cuma sekadar scroll atas bawah aja di media sosial, itu bakal kelihatan lebih halus. Panel ini juga udah mendukung 1 miliar warna, jadi ketika kamu nonton konten yang berwarna itu warnanya lebih pop atau lebih nyala, tapi kamu juga bisa atur saturasinya mau lebih akurat atau lebih gonjreng warnanya di menu settings yang ada di bagian brightness atau display. Lalu bagian kedua adalah speakernya. Itulah kenapa saya bilang smartphone ini cocok buat non-gamer, karena speaker stereo yang ada di atas dan di bawah ini dimensinya sama, kekerasannya pun juga sama, dan dia masing-masing sudah dilengkapi amplifier. Jadi volume 75% itu udah kenceng banget, dan baru ini saya denger dentuman bass, walaupun nggak dominan ya, tapi untuk sebuah speaker yang langsung dari smartphone ini pasti ini sangat-sangat menyenangkan buat saya. Tentunya dia juga sudah mendukung HiRes audio, dan yang baru di ROG Phone 5 ini adalah kehadiran 3,5mm audio jack, dan dia sudah dilengkapi DAC dari ESS. Jadi buat Gizmo Friends yang mungkin mau mendengarkan audio lewat earphone ROG pasti sangat menyenangkan. Dari sini kita nggak perlu pakai adapter seperti generasi sebelumnya. Dan yang ketiga tentu aja performa. Performa smartphone ini sangat kenceng karena dia udah pakai chipset Snapdragon 888 atau 888. Varian yang kami ulas ini dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB. Itu pun saya nggak ada masalah ketika menggunakannya dengan akses banyak aplikasi sekalipun atau proses multitasking. Ketika dibuat main game, tentu game itu berjalan dengan lancar, wajar banget karena ini adalah seri ROG. Cuman memang suhunya masih terasa panas, terutama di bodi belakang. Sekitar keseluruhan ya, baik di kiri, kanan maupun tengah itu cenderung panas. Cuman memang Snapdragon 888 itu dikenal lebih panas daripada chipset sebelumnya. Dan itulah mengapa Asus melengkapinya dengan aksesori tambahan seperti Aero Active Cooler 5. Sayangnya aksesoris ini terpisah, tapi kalau misalnya Gizmo Friends perlu untuk keperluan main game supaya suhunya terjaga, aksesori itu wajib dipasangkan dengan performa X Mode yang bisa diaktifkan oleh smartphone ini. Dengan begitu, dia bisa menjalankan chipsetnya dengan lebih maksimal. Sementara kelebihan berikutnya adalah di sektor baterai. Ya, ROG Phone 5 ini sekarang baterainya 6000 mAh dan dia menggunakan 2 baterai terpisah yang diletakkan di bagian atas dan bawah. Itu mengapit sisi motherboard dan CPU-nya. Dengan 2 baterai itu, dia bisa dilengkapi dengan teknologi fast charging 65W supaya pengisiannya jauh lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Proses pengisiannya kurang lebih 1 jam, dan daya tahan baterainya ini menurut saya fenomenal untuk kelas smartphone flagship, dimana biasanya sehari aja udah bagus, tapi di ROG Phone 5 ini saya bisa pakai sekitar 1,5 hari, itu non-gaming tapi penggunaan intensif ya. Kalau misalnya dipakai nge-game, pasti jauh lebih boros, tapi saya yakin akan tetap lebih irit daripada flagship non-gamer lainnya tentunya. Nah, yang menarik kalau misalnya Gizmo Friends berencana untuk pakai smartphone ini dalam beberapa tahun ke depan, fitur-fitur chargingnya itu sangat lengkap.
ada yang namanya steady charging, di mana proses pengisian baterai itu lebih lambat supaya suhu bodinya itu nggak panas atau baterainya juga nggak panas. Dan juga kamu bisa menjadwalkan isi dayanya atau memberikan limit supaya terisi penuh hanya dalam persentase 80% atau 90% aja. Dan kelebihan kelima yang menurut saya patut diapresiasi adalah ROG UI-nya, karena menurut saya kustomisasinya itu sangat-sangat melimpah tapi tetap kelihatan rapi, alias menunya tuh nggak ribet sebenarnya. Jadi kita bisa pilih mau tampilan seperti stok Android atau khusus seperti ROG, dan juga kita bisa atur nih tampilan notifikasi yang ada di atas ini, ikonnya mau apa aja itu bisa kita atur langsung tanpa akses developer options dan lainnya sampai efek transisi. Dan juga yang menarik di sini kita bisa duplikasi selain aplikasi media sosial itu juga bisa game. Jadi kalau misalnya mau ada 2 akun PUBG Mobile atau Mobile Legends itu bisa langsung dari smartphone-nya. Dan sekarang beralih ke kekurangannya. Jadi 5 kekurangan ini sebenarnya beberapa itu agak nitpick ya, alias nggak penting-penting banget, tapi ya biar ada 5 aja. Jadi yang pertama, dia nggak ada slot kartu microSD. Jadi kalau guys mau friends perlu memori besar, pastikan pemilihan kapasitas memori internalnya udah pas, karena varian terendahnya itu internalnya 128 GB. Dan juga yang kedua, dia nggak ada IP rating, jadi jangan pakai smartphone ini sambil hujan-hujan. Terus kekurangan ketiga yang mungkin guys smartphone sudah notice dari awal adalah dimensinya. Dia ini smartphone-nya cukup besar ya, ini penggunaan satu tangan mungkin nggak cocok buat semua orang, apalagi yang tangannya agak kecil, kecuali tangan saya mungkin agak besar jadi kelihatan pas aja. Ini bobotnya sekitar 238 gram. Jadi kalau misalnya suka main handphone dengan satu tangan, mungkin bakal terasa sering capek terutama di bagian kelingking karena harus menopang bagian bawahnya. Lalu yang perlu Gizmo Fans tahu adalah port sampingnya yang sekarang tuh dibuat berbeda dari ROG Phone 3 karena dia punya pin yang berbeda di sebelah port USB-C yang ada di samping. Kekurangannya ini menurut saya karetnya ini agak gampang lepas ketika sering ngegeser, dan juga gak cocok untuk semua aksesori yang mungkin Gizmo Fans sudah punya ketika pakai ROG Phone 3. Untuk Kunai 3 Gamepad misalnya, itu middle frame-nya harus diganti dulu. Gizmo Fans bisa bawa ke service center Asus digantikan supaya bisa lebih cocok dengan ROG Phone 5 ini. Dan juga rasanya mungkin kurang optimalisasi aja, tapi kamera depannya ini walaupun dipakai selfie itu bagus, cuman untuk panggilan video call seperti Google Duo itu cenderung underexposure, jadi wajah kelihatan gelap. Harusnya sih bisa ditingkatkan lewat software aja ya. Sementara kamera belakangnya, setup sensor utamanya 63 pixel, dia pakai sensor Sony IMX686, kualitasnya cukup bagus dan juga ada ultra wide angle serta kamera makro. Hasil fotonya bisa Gizmo Fans lihat pada sampel berikut ini. Nah, jadi itu tadi kelebihan dan kekurangan dari Asus ROG Phone 5. Mana yang menurut Gizmo Friends sekiranya cukup mengganggu atau mungkin cukup menarik untuk tertarik beli smartphone ini? Smartphone ini harganya dimulai dari 9,999 juta untuk varian termurahnya, dan yang versi Ultimate menyusul beberapa pekan kemudian setelah versi standarnya ini sudah rilis. Review lengkapnya sudah tayang di gizmologi.id. Kalau misalnya Gizmo Fans punya pertanyaan tambahan, drop aja komen di bawah atau mention kami ke media sosial kami di Instagram dan Twitter @gizmologi. Saya Pras, sampai ketemu di video-video berikutnya.